Salam berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, marilah kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecaman Yesus terhadap orang-orang itu tentu dilatar belakangi oleh keberadaan mereka sebagai orang-orang yang dalam konteks pemahaman para pengikut mereka adalah orang-orang yang memiliki hidup keagamaan yang baik karena mereka menguasai Taurat, dan juga karena mereka dipahami sebagai orang yang taat pada hukum atau warisan nenek moyang mereka. Jadi mereka itu adalah boleh dibilang tokoh-tokoh keagamaan yang memang baik untuk diikuti, untuk menjalankan apa yang mereka layangkan atau yang mereka katakan kepada mereka. Tapi bukan dalam hal ini apa yang mereka ajarkan atau apa yang mereka sampaikan berkaitan dengan kitab suci bukan, tapi lebih pada sebuah tindakan mereka yang mengantar orang kepada suatu tindakan yang amoral atau sebuah tindakan yang memang tidak menunjukkan itu adalah sebuah bentuk penghayatan terhadap apa yang diwariskan atau terhadap hukum Taurat. Dari pada kesempatan ini Tuhan mengecam mereka atas perbuatan mereka itu. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Sebuah kritikan yang diberikan bahwa mereka itu adalah orang munafik. Mengapa munafik? Karena mereka menutup pintu kerajaan surga di depan orang.
Menutup pintu dengan apa ya? Itu tadi mereka menyampaikan sesuatu bukan berdasarkan apa yang menjadi hakikat dari hukum Taurat atau apa yang menjadi inti dari hukum yang mereka buat itu ya, atau hukum yang diwariskan, keaslian hukum, bukan itu yang disampaikan, tetapi ya apa yang telah mereka ubah, apa yang telah mereka tambahkan, apa yang telah mereka kurangi dari hukum Taurat dan juga warisan yang ada di dalam kehidupan mereka itu. Ya itulah yang mereka sampaikan. Ya dengan demikian mereka sebenarnya sedang menggiring orang pengikut mereka pada sebuah situasi yang lebih buruk dari perbuatan mereka. Tuhan juga mengatakan bahwa celakalah kamu orang-orang Farisi dan ahli Taurat, hai orang munafik, kata munafik lagi, sebab kamu mengarungi lautan dan belanja daratan untuk menobatkan satu orang dan menjadi pengikut agama, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka. Itu tadi mereka pergi menobatkan orang, tapi setelah orang itu bertobat dan berada dalam lingkaran mereka, ya mereka kemudian mencuci otak dia sedemikian rupa ya, sehingga bukan mencuci untuk kehidupan yang baik, tapi ya mencuci otaknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk ya. Ya sehingga bisa dikatakan sini bahwa Tuhan itu mengecam benar-benar ya. Celakalah kamu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, munafik. Nah, itu kan kata munafik. Nah, dengan demikian, hai pemimpin-pemimpin buta, ya, mereka cuma bersumpah atau mereka mensahkan sebuah sumpah demi sesuatu yang menguntungkan atau materi ya. Atau sumpah itu sah karena yang disumpah itu adalah dalam bentuk materi ya. Itu apa yang indah-indah, apa yang menguntungkan mereka ya, itu yang dikatakan sah. Boleh kata-kata sah, mungkin konteks kita saat ini lah ya, uang itu ya. Jadi Tuhan mengatakan bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi kalau demi emas, sumpah itu sah. Kamu bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan, sumpah itu sah. Jadi kan apa yang suci sebenarnya, mereka tidak mengindahkannya sebagai sebuah wadah ya untuk penghayatan hidup rohani yang lebih baik. Tetapi mereka lebih mengedepankan sumpahnya, atau ya boleh dikatakan hal yang lebih dipentingkan di situ adalah materi, uang, emas, persembahan tadi itu. Jadi ya sehingga demikian ya Tuhan ya mengkritik mereka ya, dengan karena apa yang mereka lakukan itu ya jauh dari harapan. Dan juga pada akhirnya ya sebenarnya Tuhan itu mengkritik mereka karena memang perbuatan mereka itu ya mencuci otak orang. Tetapi dalam sebuah orientasi mereka memperoleh sesuatu. Nah di sini pun kita melihat bahwa ada warisan nenek moyang atau hukum Taurat yang diwariskan ya, atau hukum kitab suci hukum Taurat itu. Ya, ada kemungkinan mereka menambahkan sesuatu ataupun mengurangi sesuatu sehingga penyampaiannya bukan lagi apa yang menjadi kehendak Allah, bukan lagi menjadi hakikat dari hukum Taurat atau warisan budaya, warisan nenek moyang mereka, tetapi apa yang mereka rencanakan, apa yang menjadi motivasi mereka, apa yang menguntungkan mereka untuk dilakukan oleh orang atau para pengikutnya. Jadi di situ ya, disitulah perbuatan mereka yang dikecam oleh Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin hal ini juga terjadi dalam gereja kita, terjadi dalam diri kita, di mana orang itu yang nampak kudus, nampak menghayati kitab suci, menyampaikan firman dengan baik, tetapi mempunyai sebuah orientasi pada sebuah kepentingan, pada sebuah tujuan tertentu, bukan lagi mengarahkan umat untuk semakin dekat dengan Allah, tetapi hanya untuk memperkaya diri, menumpuk hartanya sendiri. Ya, mungkin mereka seperti orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hal ini. Mungkin diri kita juga seperti itu. Tidak tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengkritik kita untuk berbaliklah dari perbuatan-perbuatan itu, sebab perbuatan-perbuatan itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tuhan mengkritiknya. Semoga bacaan hari ini
semakin meneguhkan iman kita untuk semakin mencintai Tuhan dan sesama melalui perbuatan kita yang sungguh-sungguh mulia dan berkenan di hadapan Allah.